Toko mie ini sangat aneh. Pelanggan datang ke toko sibuk pada hari ke-30 tahun baru Imlek. Tetapi pemiliknya masih meninggalkan meja kosong tetapi tidak membiarkan pelanggan duduk. Dalam 15 tahun terakhir, tidak ada yang melihat tamu di meja itu. Semua orang pulang larut malam untuk merayakan tahun baru Imlek. Pemilik toko mengoreksi harga di piring kayu. Mereka sepertinya sedang menunggu seseorang. Jadi siapa yang mereka tunggu? Beberapa tahun yang lalu, juga pada malam tahun baru. Setelah tamu terakhir pergi, pemilik toko sedang bersiap untuk menutup toko. Di luar tiba-tiba muncul seorang wanita dan dua anak. Mereka bertanya apakah ada mie yang tersisa. Pemilik warung menatap suaminya. Pemilik toko mengangguk dan mulai memasak mie. Mereka baru saja memesan semangkuk mie. Pemilik toko segera bertanya, atau punya mangkuk lain? Sang ibu berkata, kami makan semangkuk saja. Pemilik toko mendengar itu dan diam-diam menambahkan sebagian mie ke mangkuk. Disertai dengan telur goreng dan sedikit daun bawang. Jadi semangkuk mie lezat telah selesai dan disajikan kepada pelanggan. Dua anak makan lahap. Pemilik toko sedikit mengeluh. 3 orang yang memesan hanya 1 semangkuk mie. Suaminya segera mengingatkan istrinya untuk berbicara lebih sedikit. Ketika 2 anak selesai makan, mereka berdebat. Kakak menyalahkan adiknya karena makan terlalu banyak dan tidak meninggalkannya untuk ibunya. Adik agak sedih, dia masih mau makan. Sang ibu hanya harus menghibur anaknya. Bahkan kakak laki-laki itu berkata, nanti kalau kita dapat uang, kita makan mie setiap hari. Ketika ibu mendengar itu, dia menatap anaknya dan menangis. Sang ibu membersihkan barang-barang di atas meja dan meninggalkan uang untuk mie. Dia membawa kedua anaknya ke malam yang gelap. Pemilik dan istrinya melihat mereka dengan kesedihan di hati mereka. Malam tahun baru tahun depan, masih saat pemilik toko akan tutup. Mereka muncul lagi. Sang ibu meminta maaf kepada pemilik toko. Ini sudah larut tetapi mereka masih datang untuk membuat toko tutup terlambat. Hari itu, mereka masih hanya memesan semangkuk mie. Malam tahun baru, hanya ingin makan semangkuk mie hangat. Pemilik toko berdiskusi dengan istrinya. Pelanggan hanya memesan 1 mangkuk mie atau bisakah kita membuat 3 mangkuk saja? Tidak mengurangi bahannya, tapi beli 1 dapat 2. Pemilik toko ini sangat baik. Tapi istrinya tidak setuju. Dia takut ibu dan anak mereka akan merasa malu. Tangan pemilik terangkat ke atas dan ke bawah. Pada akhirnya dia masih menambahkan perasan mie lagi ke dalam panci. Putra mereka melihatnya, diam-diam tertawa. Kedua anak itu mulai makan lahap lagi. Sang ibu memandang kedua anaknya dan tersenyum lembut. 2 anak ingin ibu mereka makan. Sang ibu hanya menyuruh anaknya untuk terus makan. Dan dia hanya meminum sisa kaldu. Anak sulung berbicara lembut kepada ibunya. Mie tahun ini lebih banyak dari tahun lalu. Sang ibu hanya diam dan memanggil pemiliknya untuk membayar tagihan. Pemilik toko melihat bahwa sang ibu telah memberinya terlalu banyak uang. Dia ingin mengembalikannya tetapi sang ibu menolak untuk menerimanya. Bahkan anak-anak mencoba mundur setelah pemiliknya mencoba mengembalikan uang kembalian. Setelah beberapa kali bolak-balik, akhirnya dikirim kembali ke sang ibu. Keluarga pemilik juga buru-buru menundukkan kepala untuk mengirim orang tua mereka pulang. Malam tahun baru tahun ketiga tiba-tiba datang lagi. Tahun itu, harga meningkat. Setelah melihat semua pelanggan, pemilik buru-buru kembali ke toko. Dia mengambil papan kayu dan mengubah harga semangkuk mie menjadi 5 yuan. Nyonya sedikit cemburu, mengapa suaminya peduli dengan mereka. Tetapi ketika mereka tiba, dia menyambut mereka dengan hangat. Kali ini, sang ibu memesan 2 mangkuk mie. Meski begitu, bos masih memasukkan 3 porsi mie ke dalam mangkuk. Mie disajikan di atas meja. Kedua bersaudara itu mengundang ibu mereka untuk makan. Sang ibu selesai makan mie, wajahnya penuh air mata. Dia tergerak untuk berterima kasih kepada putranya. Hanya karena beberapa mie. Tentu saja tidak, selama 2 tahun terakhir, mereka saling menjaga. 2 tahun lalu, ayah dari 2 anak meninggal. Keluarga mereka masih berutang uang. Karena mencari uang,
Setiap hari ibu harus pergi lebih awal dan pulang terlambat. Malam tahun baru adalah hari untuk makan makanan reuni. Mereka hanya bisa menunggu sampai tengah malam untuk makan semangkuk mie. Kakak sepulang sekolah harus pergi menjual koran. Adik harus memasak untuk dirinya sendiri setiap hari. Tapi tak satu pun dari anak-anak yang mencela. Kedua anak itu sangat patuh sehingga menyakiti orang lain. Akhirnya, malam tahun baru tahun ini, dia menerima bonus tambahan. Kehidupan mereka telah kembali ke lintasan yang benar. Kakak laki-laki menceritakan kisah senang kepada ibunya. Esai saudara itu dipuji oleh guru. Esai tentang semangkuk mie. Anak laki-laki itu bercerita tentang kehidupan mereka yang sulit. Dia juga berbicara tentang kebaikan pemiliknya. Suara itu sepertinya menyemangati kami. Bantu kami memiliki lebih banyak kekuatan, tetap tangguh. Pemilik toko di belakang dapur menangis ketika dia mendengarnya. Sejak saat itu, setiap hari ke-30 tahun baru Imlek setiap tahun, bos selalu meninggalkan meja kosong. Bos berkata dia ingin menunggu dewa keberuntungan untuk mengunjungi. Jadi mereka juga menunggu 15 tahun. Tahun baru telah tiba. Seseorang ingin duduk di meja kosong. Tapi pengunjung biasa menghentikannya. Seseorang bercanda dengan pemilik toko. "Di mana dewa keberuntunganmu?" Begitu dia selesai berbicara, sebuah suara terdengar. "Pak, apakah Anda masih menjual semangkuk mie seharga 5 yuan?" Pemilik toko terkejut dan istrinya tanpa sadar menutup mulutnya dengan tangannya. Di depan mereka adalah seorang pria muda. Di belakangnya adalah ibu tuanya. 15 tahun terakhir. Putra sulungnya bekerja di AS. Anak kedua juga baru lulus kuliah. Hidup mereka dipenuhi dengan cahaya kebahagiaan. Pak pemilik toko dengan cepat menyeka air matanya dan mengangguk. "Baiklah, baiklah." Mereka mengundang sang ibu dan dua anak ke toko mie. Kali ini, sang ibu memesan 3 mangkuk mie. Cerita berakhir di sini. Dalam film ini, kehidupan setiap orang memiliki kesulitannya sendiri. Pemilik toko bekerja keras untuk mempertahankan toko mie kecil. Sang ibu dan dua anak itu bekerja keras mencari uang untuk membayar hutang. Mereka semua punya masalah masing-masing. Tapi mereka sangat baik. Mereka bahkan dapat meluangkan waktu untuk merawat orang lain. Mereka hanya orang biasa. Tapi hati yang tulus itulah yang membuat jarak antara manusia dan manusia semakin dekat. Itu juga yang membuat dunia ini lebih bahagia.